Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Masari dengan NPM 2478267 dari kelas TRI 3C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands on lab 9 intro napalm. Jadi langsung aja, yang pertama kita di sini akan menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di ping. Oke, kita pertama ke Docker, kita ping router dulu. Yang pertama 192.168.10.1, kita ping 192.168.10.1. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ping switch 1 yaitu 192.168.10.11, berhasil. Lalu switch 2 192.168.10.12, lalu switch 3 192.168.10.13, lalu switch 4 192.168.10.14, lalu switch sebentar, lalu switch 15 berhasil, lalu switch 16. Oke, berhasil. Sebelumnya saya ini oke. Selanjutnya kita akan tes SSH ya. Di sini menunjukkan menciptakan kode get flag dan config beserta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Sebentar, dan ini nanti dulu poin kedua. Kita masih di poin pertama. Kita ke SSH. Pertama SSH admin 192.168.10.1, 192.168.10.1. Ini adalah SSH admin router. Kita di sini dimintain password. Oke, sudah berhasil. Lalu kita ke SSH switch 1. Ini masih router. Switch 1. Oke. Switch 2. Oke. Switch 3. Oke. Switch 4. Lalu switch 5. Oke, lalu switch 6. Oke, sudah berhasil. Ini tape. Selanjutnya tutup dulu. Selanjutnya menceritakan kode get flag and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Oke. Nebak ya. Oke. Kita akan menjalankan script get flag and config.py. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nano get flag and config.py. Nano get flag and config.py.
Oke, di sini saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama, tujuan script ini dulu. Tujuan script ini dia membaca inventory perangkat dan divisi YAML, lalu menghubungkan ketiap perangkat melalui napalm dan mengambil get flag atau get interface IP dengan menyimpan dan get config, lalu menyimpan hasil setiap jenis data ke file JSON lalu di folder output, lalu menutup koneksi dan menampilkan status error atau tidaknya. Yang pertama di sini ada import YAML, import JSON, import OS, import get network driver. Jadi di sini untuk mengimpor modul yang pertama YAML untuk membaca device.yaml, lalu JSON untuk menyimpan hasil ke file JSON, lalu OS untuk operasi sistemnya atau membuat folder, lalu get network driver di sini gunanya untuk mendapatkan driver atau adapter sesuai platform perangkatnya. Selanjutnya kita di sini akan menentukan nama folder output dan di sini sudah ada gitu ya. Jadi di sini output dir output. Jadi di sini menentukan folder keluaran output, mkdir output dir access of true ini muat, lalu membaca inventory. Jadi di sini try with open, example not found. Jadi di sini membuka device.yaml dan memparsenya menjadi struktur Python, dan di sini jika file tidak ditemukan maka dia akan mengeluarkan pesan error, yakni YAML tidak ditemukan. Seperti itu. Selanjutnya kode ini menganggap device adalah mapping dictionary dengan format ada di device.yaml-nya, ini hostname, username, password, dan platformnya, seperti itu. Dan nanti kita buka juga device.yaml-nya. Setelah itu loop ke semua perangkat. Di sini device name di sini digunakan untuk memberikan nama file output device into hostname ya. Hostname digunakan untuk koneksinya. Hostname itu digunakan untuk koneksinya. Lalu mengambil platform atau driver, lalu menyiapkan parameter ke koneksi. Nah, di sini gunanya untuk mengambil napalm driver berdasarkan platform, lalu menyusun parameter yang koneksinya dengan hostname, username, dan password. Lalu mengambil informasi yang diminta atau disimpan, lalu disimpan sebagai JSON. Get interface IP juga disimpan dengan JSON, lalu get config juga JSON. Nah, di sini sudah akhir. Kita exit aja. Lalu kita menjalankan dengan perintah Python. Kita ganti aja yang tadi, ini kita ganti jadi Python 3. Aduh, sepertinya ini. Nah, kayak gini dia jadinya. Nah, kita coba jalanin lagi ya, soalnya ini ngebug terminalnya. Kita clear dulu. Nah, jadi dia menghubungkan ke router, lalu file disimpan di router, JSON. Nih, menghubungkan ke router 1, switch 1, switch 2. Ini ngebug ya ini. Sebenarnya dia sudah. Kita clear aja dulu lagi.
S3, S4, S5, S6. Nah, ngebug ininya, terminalnya sudah kita jalankan. Jadi semuanya tadi sudah diselesaikan, tidak ada valid gitu, tidak ada yang acak-acakan. Ini sudah. Lalu menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Nah, kita di sini, oh ya, sebelumnya tadi kan saya sudah mau menunjukkan ini ya, nano. Sebentar, ini nih. Sebentar ya. Definisi YAML. Nah, di sini. Jadi pada devis.yaml ini dia berisi identitas gitu, identitas dari semua perangkat, sehingga script-script yang sudah kita buat itu bisa dijalankan seperti itu. Nah, yang pertama di sini contohnya ada router ini ada hostname-nya, yakni IP dari perangkat itu, lalu username-nya, lalu password-nya, lalu ada port-nya dan platformnya iOS seperti itu. Gitu juga di switch 1, switch 2, switch 3 sampai switch 5. Jadi devis.yaml ini berisi identitas seperti itu, identitas dari para perangkat-perangkat gitu yang mau dihubungkan melalui script Python itu. Contohnya router di sini hostname-nya 192.168.1.1, username-nya admin, password-nya admin123. Optional rights-nya ada port 2, platformnya iOS. Itu. Kita clear lagi. Kita selanjutnya menjalankan script extract interface.py. Python 3 extract interface.py. Oke, jadi di sini kita sudah menjalankan extract interface.py dan dia mengeluarkan output ringkasan tersimpan di interface underscore summary.csv. Nah, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan dulu isi dari extract interface.py dengan menggunakan perintah nano extract underscore interface.py. Jadi tujuan script ini dia membaca file-file JSON hasil napalm, yakni pada interface JSON dan interface IP JSON dari folder output yang sebelumnya scriptnya sudah kita jalankan, lalu menggabungkan datanya interface dan data IP-nya menjadi satu tabel ringkasan dalam file interface underscore summary.csv yang sudah sebelumnya tadi saya jalankan scriptnya dan dia menghasilkannya gitu. Jadi yang pertama di sini ada import library-nya, ada OS, JSON, dan CSV. Jadi OS ini gunanya untuk membaca daftar file folder di output, kalau JSON ini untuk menulis file CSV. JSON ini gunanya untuk membuka file JSON-nya, lalu CSV ini untuk menulis file CSV. Lalu kita akan menentukan folder input dan nama outputnya. Di sini output dari output, CSV filenya, keluarannya interface underscore summary.csv. Seperti itu. Lalu membuka file CSV untuk ditulis with open CSV file. Lalu loop semua interface di folder output. Oke.
Jadi dia di sini gunanya OS list dir output dir ini membaca semua file di folder output seperti itu, dan hanya mengambil file yang namanya berakhiran underscore interface JSON, lalu mengambil nama device dan menghapus interface JSON. Selanjutnya with open ospec join output dir file, di sini dia gunanya untuk membaca file interface. Setelah itu membaca file interface IP. Di IP file replace interface JSON IP JSON. Lalu dia mengambil file pasangannya di IP data JSON load ini, mengambil pasangannya. Selanjutnya dia menggabungkan interface dan IP-nya. Setiap interface itu dicek ya. Jadi ketika interface-nya punya IP 4, maka pengecekan interface-nya ada di di file IP dan mengambil IP pertama jika ada banyak, dan IP 4 yakni string IP, dan privilege size minimalnya 24. Jika interface-nya tidak punya IP maka tetap kosong seperti itu. Lalu menulis satu baris ke CSV. Nah, setiap baris ini ada nama device, nama perangkat, interface, lalu status enable, status up down, IP versi 4, lalu privilege like-nya. Lalu dia mengeluarkan keluaran ringkasan tersimpan CSV underscore file. Nah, jadi fungsi utama program ini dia membaca seluruh data interface per device, lalu menggabungkan informasi interface dan IP, lalu menghasilkan satu file CSV summary untuk membuka perangkat. Nah, jadi ini file juga cocok untuk dokumentasi jaringan, monitoring sederhana seperti itu. Ctrl X, kita lanjut ini tadi. Nah, ringkasan tersimpan di interface underscore summary CSV. Nah, di sini kita membuka dulu dengan perintah cat interface summary.csv. Cat interface summary.csv. Nah, jadi di sini sudah ada nama perangkatnya, lalu interface-nya, lalu true false-nya, lalu IP-nya. Ini IP-nya. S6, S3, router, nama perangkatnya router, interface-nya 0/0, enable-nya true, berarti dia enable ya, berarti dia benar enable gitu. Lalu up true, lalu IP versi 4 seperti itu, dan prefix-nya. Lalu di device router juga interface 0/1 enable, lalu true, IP versi 4 nya nggak ada, privilege nya nggak ada juga, seperti itu. Selanjutnya ini sudah menjelaskan kode eksternal serta menjalankan program menunjukkan hasil outputnya sudah. Lalu menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Bagian pertama di sini sebutkan versi Python dan apa yang digunakan. Oke, kita ini clear dulu. Kita pertama Python dulu.
Oke, jadi Python yang digunakan di sini 382. Lalu P3 sol. Nah, jadi kalau napalm di sini 5.0.0. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya pada lab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.